Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Selasa, hari yang sangat istimewa. Gereja merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Dan sabda hidup diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Seguire me, artinya ikutlah aku. Ketika kita merenungkan perjalanan hidup ini dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh para rasul, khususnya Santo Andreas, mari para sahabatku yang terkasih, kita melangkah lebih mendalam. Orang katakan itu dug in altum. Melangkahnya gimana? Yang pertama, Injil mengisahkan Yesus menyusuri pantai Galilea. Dan saya merenungkan pada masa khususnya Advent ini, Yesus selalu menyusuri perjalanan hidup kita. Dia datang selalu. Dan ketika Kristus datang, para sahabatku yang terkasih, seperti para murid, ada Petrus di situ, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes. Begitu ada panggilan dari Tuhan, mereka meninggalkan jala itu semuanya. Bukan berarti bahwa mereka tidak mencintai ayah mereka, sama sekali tidak, karena memang ayah mereka juga ada yang membantu di situ. Tetapi sebetulnya panggilan ini berasal dari Tuhan. Mereka tinggalkan semuanya demi Injil Tuhan. Dan tentunya Yesus rindu bahwa ada orang lain yang terlibat di dalamnya. Menarik memang kisah Injil atau dalam kebiasaan orang pada umumnya itu ya mencari guru untuk belajar sesuatu. Tetapi ini loh bedanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang mencari kita. Nah, kalau Kristus saja mencari kita, maka kemudian seperti para rasul khususnya Andreas, mereka menjawabi panggilan Tuhan dengan meninggalkan segala-galanya, meninggalkan zona nyaman mereka dengan segala apa yang ada dan kemudian mengikuti Tuhan. Saya dan para sahabat, khususnya di masa Adventus, masa persiapan ini, juga dipanggil. Yesus menyusuri perjalanan hidup kita. Dan bagaimana tanggapan kita, jawaban kita, indahnya loh sebagai orang Katolik. Wah, sudah terbaptis, saya tertabis sebagai pastor, kita semua sama di dalam perahu kehidupan ini. Melangkah bersama karena percaya Yesus membutuhkan kita. Dan sebetulnya panggilan khususnya di masa Advent ini adalah panggilan kebersamaan. Jadi bukan hanya panggilan satu orang saja untuk berbagi kasih, untuk menyebarkan Injil Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Karena sebetulnya sederhana saja. Artinya ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, Injil itu kan kabar gembira. Nah, kita terlibat di dalamnya, kita dipakai oleh Tuhan. Kadang tuh sebagai manusia tuh kita katakan, aduh Tuhan, saya ini tidak layak loh dipakai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri yang memanggil. Wah, senang dong kalau Tuhan yang memanggil. Maka jangan ragu lagi. Tinggalkan zona nyaman kita, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang tidak membangun, kemudian melangkah bersama. Karena sebetulnya missio Dei, artinya misi Tuhan itu masuk dalam missio Ecclesia, dalam misi gereja. Dan siapa itu gereja? Gereja itu bukan hanya bangunan saja, tetapi gereja itu adalah tubuh mistik Kristus. Kita di dalamnya itu dipanggil sama-sama. Karena itu jangan katakan, oh saya tidak punya panggilan. Kita semua dipanggil sama-sama. Ikutlah aku, itu adalah panggilan dari Tuhan, suara dari Tuhan. Ketika kita menjawab yes atau ya, maka saya percaya itu Injil itu mudah sekali untuk diwartakan. Memang ada begitu banyak tantangan. Wah, Injil itu ya semakin kita wartakan kemana-mana pasti ada saja orang yang tidak sepaham dengan kita. Itu biasa. Itu, tapi tidak boleh mengatakan, wah saya berhenti di sini. Saya harus percaya bahwa Yesus yang memanggil saya dipakai. Saya ini orang berdosa loh gitu. Tetapi Tuhan memakai saya untuk menceritakan kabar baik ini. Sukacita Injil itu nampak sekali di sini ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari perjalanan hari ini kita serahkan kepada Tuhan dan kita memohon Tuhan sendiri memberkati kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa membimbing dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.